Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas 5B akan mempresentasikan tentang sastra bandingan dan pembelajaran di sekolah. Berikut ini adalah anggota kelompok 12. Azru Hafizul Wahdi dengan NIM belakang 45. Tiara Anwar Sekar Utami dengan NIM belakang 49. Nadilah Zahrani dengan NIM belakang 67. Lanjut ke materi pertama, yaitu pembelajaran sastra. Pembelajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran bahasa. Broto 1982 halaman 67 mengatakan pembelajaran sastra penting bagi siswa karena berhubungan erat dengan keharuan. Sastra dapat menimbulkan rasa haru, keindahan, moral, keagamaan, khidmat terhadap Tuhan, dan cinta terhadap sastra bangsanya. Selain memberikan kenikmatan dan keindahan, karya sastra juga memberikan keagungan kepada siswa, pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sastra Indonesia secara umum dapat digunakan sebagai cermin penafsiran, pernyataan, atau kritik kehidupan bangsa. Selanjutnya, materi pembelajaran sastra di sekolah. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Materi yang digunakan dalam pembelajaran dikembangkan dengan memperhatikan segi cakupan, jenis, serta kedalamannya. Dalam merancang materi pembelajaran sastra, perlu diketahui unsur-unsur keilmuan sastra. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan adalah 1. Keilmuan sastra, 2. Keilmuan bersastra, 3. Wacana sastra. Keilmuan sastra terkait dengan unsur-unsur pemahaman secara umum yang berupa teori, sejarah, dan kritik yang sifatnya mengarah pada pengetahuan dan pengajaran sastra yang diarahkan atau ditekankan dengan upaya menanamkan apresiasi sastra. Sedangkan keilmuan bersastra lebih terkait adanya kegiatan bersastra, yaitu kegiatan mengapresiasi sastra. Jadi, berbagai unsur bersastra seperti tokoh, penokohan, latar, alur cerita, tema, dan amanat tidaklah diajarkan secara sendiri, melainkan dijelaskan dalam kegiatan bersastra. Kegiatan bersastra meliputi kegiatan mendengarkan atau menyimak, kegiatan berbicara, dan kegiatan membaca, serta kegiatan menulis. Kegiatan bersastra lebih ditekankan pada kegiatan berapresiasi sastra. Apresiasi berhubungan dengan sikap dan nilai. Yang ketiga, wacana sastra. Wacana sastra yang terdapat dalam materi pembelajaran sastra berupa jenis-jenis karya sastra yang berupa puisi, cerpen, dongeng, pantun, dan drama. Ragam wacana sastra yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan sastra pada anak SMP meliputi puisi, pantun, dongeng, dan cerita pendek. Wacana sastra harus memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahaminya. Dengan kata lain, wacana sastra yang diberikan ke siswa haruslah sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Melalui pembacaan karya sastra, siswa diajak untuk berpikir kritis terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra yang berguna baginya untuk membentuk karakter. Membandingkan cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan kekayaan budaya masyarakat. Cerita rakyat disampaikan dari waktu ke waktu dalam bentuk lisan. Dalam proses penyebarannya itulah akan muncul persamaan dan perbedaan karena yang menuturkan berbeda. Hal inilah yang menyebabkan satu cerita rakyat bisa memiliki banyak versi. Membandingkan cerita rakyat Malin Kundang dan Dampu Awang. Terdapat
persamaan dan perbedaan antara cerita rakyat Malin Kundang dan Dampu Awang. Persamaan motifnya yakni keduanya memiliki motif cerita anak durhaka. Alur. Persamaan alur yakni keduanya memiliki pola pengenalan, konflik, klimaks, dan anti klimaks. Perbedaannya yakni terdapat pada tahap pengenalan. Pada cerita Malin Kundang di awal diceritakan tokoh Malin Kundang pergi untuk merantau memperbaiki nasib. Sedangkan pada cerita Dampu Awang, ia ke kota tidak untuk bekerja, melainkan menjual tongkat emas yang didapatnya dari seorang kakek melalui mimpi. Kemudian terdapat pada tahap penyelesaiannya, Malin Kundang dikutuk menjadi batu, sedangkan dalam penyelesaian cerita Dampu Awang ia dikutuk menjadi burung elang. Tokoh dan penokohan. Persamaannya yakni sama-sama terdapat tokoh kaum muda yang dihadapkan dengan tokoh kaum tua. Kaum muda sebagai simbol anak durhaka dan kaum tua sebagai simbol penderitaan orang tua yang didurhakai oleh anaknya. Tokoh utama kedua cerita ialah laki-laki muda dari keluarga miskin yang menjelma menjadi saudagar kaya raya. Perbedaannya yakni terletak pada sifat semasa kanak-kanak. Tokoh Malin Kundang semasa kecil ialah tokoh yang cerdas namun nakal, sedangkan Dampu Awang ialah sosok yang peduli terhadap penderitaan orang tuanya. Sedari kecil ia membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Latar. Persamaan latar yakni peristiwa kutukan yang terjadi dalam cerita rakyat Malin Kundang dan Dampu Awang sama-sama terjadi di kapal. Perbedaannya yakni kutukan dalam cerita Malin Kundang terjadi di pinggir laut atau pantai, sedangkan dalam cerita Dampu Awang terjadi di sungai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum dan silakan lanjut ke sesi tanya jawab di aplikasi Zoom ya.